Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya akan bacakan bagi kita. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikian firman Tuhan. Kekasih Kristus, kitab Keluaran 2 Musa, lalu dalam bahasa Inggris disebut dengan Exodus. Keluar berarti ada jalan, ada kesempatan, ada karunia, ada sukacita. Namun keluar berarti bukan bebas, karena ternyata dalam perjalanan akan menempuh banyak suka dan duka. Hidung jemaat dari kedua, suka dan derita bergantian. Untuk apa? Memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Keluar. Kita juga dipanggil keluar. Keluar dari mana? Kegelapan. Adakah kita mengalami kegelapan? Ya. Setiap saat, setiap waktu pasti kita mengalami kegelapan. Bukan karena kegelapan cuaca, tapi gelap mata, gelap hati, gelap pikiran yang mungkin boleh mengarah kepada nekat, sakit hati, kecewa, marah, dengki, iri. Hotel, tahu hotel kan? Kosong, teang, elak, lari. Itu gelap. Jadi firman Tuhan membawa ke jalan terang. Keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang. Itulah keluar. Nah, dalam bahasa Inggris disebut dengan Exodus. X di luar, lalu odos jalan. Berarti jalan di luar, bukan jalan-jalan di tempat, ya, circle berputar-putar, tapi linear, line, clear, linear, jalan jelas,
jelas jalannya, nggak ragu-ragu, nggak khawatir, nggak sanksi, karena ada penuntutnya, yaitu firman Tuhan. Exodus, jalan di luar. Berarti persoalannya kita sering jalan-jalan di tempat, kita sering dengan jalan pikiran sendiri, kita sering dengan perasaan kita sendiri, kita sering dengan emosi kita sendiri, kita sering dengan cara sendiri, bahkan sampai nekat untuk berbuat sesuka hati sendiri. Ini yang mau dicerahkan oleh firman Tuhan. Keluarlah, jalanlah. Ternyata di luar dari pemikiran kita, keinginan kita, kehendak kita ada jalan, yaitu jalan Tuhan, God's way. I know the Lord will make a way for me. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Jalan Tuhan. Persoalan di tengah kehidupan adalah kita mau jalan sendiri, ya, kita mau kehendak kita sendiri, kita mau keinginan kita sendiri. Makanya ada nyanyian, oh Tuhan pimpinlah langkahku, supaya Tuhan memimpin kita di jalan ini, karena banyak jalan yang lika-likunya banyak. Ada tawaran dari jalan ini mengatakan, jalan narkoba mengatakan ini, jalan gaya bebas atau hidup bebas, ini jalannya katanya. Jalan bolos, jalan cabut, jalan malas, jalan sakit hati, banyak sekali jalan-jalan di tengah kehidupan kita yang mau menggerogoti kita, yang mau mempengaruhi kita, yang mau membuat kita tersesat di jalan. Firman Tuhan mengajak kita, hiduplah dalam jalan terang, hiduplah dalam jalan Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan tongkat bagi jalanku. Kekasih Kristus, firman Tuhan pada saat ini meneguhkan kita akan suatu peristiwa di tengah kehidupan. Sebagaimana dikatakan dalam topik kita, kasih setia Allah pada umatnya. Di dalam jalan yang kita jalani, apakah Tuhan setia kepada kita? Apakah Dia dengan janjinya masih tetap dengan kita? Ada sebutan seperti ini mengingatkan kita bahwa Tuhan ada, berada, beserta. Dalam bahasa Inggris dikatakan demikian. How you can live with God is how He live you. How you can live with God, bagaimana kau hidup dengan Tuhan, adalah bagaimana Dia menghidupimu. Pertanyaan kita sering mengatakan, di mana Tuhan? Kok Tuhan gak memberikan jawaban yang terindah bagiku ketika aku ujian, ketika aku menginginkan sesuatu barang, atau ketika sesuatu keinginan untuk dipuji dan sebagainya dan sebagainya. Yang perlu kita lihat adalah, ya, Tuhan menghidupi, Tuhan masih beserta. God is live, God is love. Ya. Tuhan itu hidup, Tuhan itu kasih. Tuhan itu menghidupi dan mengasihi kita kalau kita dapat berkarya dan hidup di dalam kasih-Nya. Kasih-Nya itu mengalir, tercurah. Kasih-Nya pada saat ini beserta dengan kita, yaitu mendengarkan firman. Kasih-Nya ada ketika kita menjalani proses dan progres kehidupan kita. Coba, mari kita mengingat kasih-Nya waktu kita
10 tahun yang lalu, waktu adik-adik masih 10 tahun yang lalu, berarti masih di mana? Masih SD ya? Masih sekolah minggu ya? Ya, suka terus sekolah minggu? Suka? Tentu tidak suka, karena hidup itu progres, hidup itu proses, bertumbuh, berkembang, mature, matang, dewasa, dan bahkan merindukan teman kelak untuk menjadi pendamping hidup. Rindu kan? Ya, gimana? Rindu suatu saat untuk berumah tangga? Enggak? Hah? Enggak rindu? Enggak rindu berumah tangga? Mungkin ada kakaknya, abangnya yang sudah berumah tangga, melihat bagaimana dia bekerja, bagaimana dia menghidupi. Ya, semua merindukan itu. Ya, progres. Allah itu hidup, Allah itu bekerja, Allah itu kasih. God is presence. Allah itu hadir. Allah itu maha kuasa. Allah itu kasih. Ini yang Tuhan nyatakan di tengah kehidupan umat Israel. Jadi sebetulnya firman Tuhan pada saat ini mengajak, lihatlah kasih setia Tuhan, lihatlah kemurahan Tuhan, lihatlah kebaikan Tuhan. Hanya melihat mereka menderita karena Firaun menyakiti mereka, maka mereka berseru, berteriak, Tuhan tolong kami. Lalu Allah mendengarkan, menyuruh Musa dan Harun pergi. Lalu Firaun ditegakkan hatinya, tegar tengkuk, tidak boleh. Lalu Tuhan mendatangkan 10 tulah, dan pada tulah yang ke-10 akhirnya Firaun give up. Gak tahu lagi Tuhan, ternyata engkau adalah Tuhan. Tapi setelah itu keluar, dikejar lagi. Dan bahkan Tuhan menyelesaikan mereka yang tegar tengkuk itu, yaitu di Laut Merah, dengan dibenarkannya mereka ketika air terbelah. Lalu Tuhan menutup lagi, mengcover mereka, sementara Israel sudah selamat. Tuhan membebaskan, Tuhan memberikan kehidupan. Namun apakah mereka bersyukur atas kebebasan itu? Ya, inilah ini. Kadang-kadang kalau sudah bersusah, maka panggil, oh Tuhan, tolong Tuhan, selamatkan Tuhan. Tetapi ketika sudah bersukacita, lupa nama Tuhan. Bahkan mungkin ketika dalam menderita karena ketiadaan jawaban atas seruan, maka seperti yang timbul pada nats ini adalah menggerutu, bersungut-sungut, bahkan bertengkar melawan pemimpin, yaitu Musa. Padahal dalam perjalanan Tuhan sudah membuka tingkap langit. Apa yang datang dari langit dalam perjalanan? Yaitu, coba, bukan, mana? Ya, roti surga, mana dari langit. Setiap pagi diambil dari tanah itu dan tidak boleh disimpan karena menjadi busuk. Artinya apa? God provide, Tuhan menyediakan. Lalu mereka mengatakan lagi, butuh daging. Lalu datang dari langit sana apa? Burung puyuh, enak makan. Bahkan yang sampai yang terlalu banyak pun sampai mati oleh karena makan burung puyuh. Lalu apa lagi? Tuhan membuka tingkat-tingkat langit, tapi dalam nats ini juga Tuhan membuka dari tanah.
ketika mereka hendak bertengkar tentang masalah air, maka Tuhan menjawab seruan Musa. Kendati dinyatakan dalam nas ini Musa mau dilempari dengan batu. Bayangkan, orang tuanya itu kan pemimpin, dilempari dengan batu, mau dilempari dengan batu. Persoalan sekarang, anak-anak juga sudah mau melempar orang tuanya dengan batu. Batu apa? Batu kemarahan, batu kejengkelan, batu keegoisan, memarahi orang tua. Sudah orang tuanya pun, kalau orang Batak bilang marhai semartulu, kerja sampai berbelut, tapi masih memarahi orang tua. Sama dengan bangsa Israel. Lalu Musa meminta tolong kepada Tuhan. Bagaimana nih Tuhan? Itu dapat kita baca tadi dalam firman kita. Lalu Tuhan mengatakan, bawalah tongkatmu, bawalah juga tua-tua Israel. Apa yang mau kita lihat dari sana? Tongkat adalah pegangan. Makanya kalau tentara polisi yang pimpinannya pakai apa? Tongkat komando yang dibuat di sininya. Artinya dia sebagai pemimpin. Tongkat si Musa dipegang. Dan kita tahu tongkat itulah yang membuat tongkat menjadi ular, menjadi darah, dan sebagainya. Namun juga bawalah tua-tua Israel. Si tua artinya yang mendampingi, yang meneguhkan, tapi juga menjadi saksi untuk melihat bahwa besar kasih setia Tuhan. Allah mau mengatakan kepada Musa, lihat perbuatanku, karya kasihku, pertolonganku kekal untuk selamanya. Kendati kamu marah-marah, kendati kamu mau memukul pimpinanmu, kendati kamu jengkel, kendati kamu kecewa, namun itu adalah bagian daripada pembelajaran. Coba bayangkan kalau uang sekolahmu langsung tidak ada pada saat itu. Lalu kalau contohnya uangnya datang terlambat karena ya membutuhkan yang lain, lalu setiap bulan kau marah kepada orang tua. Coba bayangkan kalau setiap bulan kau marah, yang mukamu cantik akan berubah menjadi ya jadi jelek lah. Coba gambar, lihat dulu di kaca. Coba kamu marah dulu, pura-pura marah dulu, ya. Lalu lihat di kaca itu bagaimana mukamu, ya. Tidak pernah orang marah cantik, ya. Karena apa? Dengan kemarahan itu kasihnya sudah hilang. Dengan kemarahan itu maka sudah menutup segala bentuk pertolongan. Coba ketika kau marah, ibu datang bertanya, tolonglah bantu aku untuk mencuci dan sebagainya. Kak, mungkin itu jawaban. Kenapa? Sudah menutup pertolongan diri. Karena apa? Sudah ditutup oleh rasa kejengkelan. Sama dengan umat Israel. Telah melihat melalui peristiwa pengalaman bagaimana Allah berkarya bagi mereka, tetapi ketika masalah tidak ada air, maka mereka tertutup kata hatinya, pintu hatinya, matanya juga tertutup. Bahwa Allah itu adalah kasih, Allah itu adalah penolong, Allah itu dapat melakukan mukjizat sebagaimana mereka melihat berbagai ragam mukjizat yang telah dilakukan Tuhan. Tertutup, matanya tertutup, hatinya tertutup, pikirannya tertutup. Karena apa? Marah. Awas, kemarahan menutupi berkat. Karena itu firman Tuhan mengajak kita pada saat ini akan hidup percaya. Percayakah kita akan kasih Tuhan kepada kita? Percayakah? Percayakah? Makanya dalam ibadah ini tadi, dalam pengakuan dan percaya, pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus. Ya,
selayaknya orang percaya. Jadi dalam konteks ini orang percaya walaupun kadang-kadang membandel ya seperti umat Israel, tapi kita juga adalah Israel, orang yang ditebus, orang yang dibaharui, karena kita adalah umat Tuhan. Is adalah anak, Ra'a adalah bangsa, El adalah Allah. Jadi anak bangsa Allah. Jadi kendati pun kita jugul, kendati pun kita kadang-kadang memberontak, tapi kasihnya itu loh, kasihnya Tuhan itu loh yang membuat kita berubah. Kasihnya itu yang membuat kita bergerak. Kasihnya itu yang membuat kita berpengharapan dengan apa? Sadar, dengan menyadari, oh ternyata aku sudah salah, ternyata aku keliru, ternyata aku ya tidak berjalan lagi dalam jalanku. Makanya kita datang untuk memperbarui diri. Sebagaimana umat ini setelah Allah membukakan berkat-berkatnya melalui mukjizat datangnya air di Rafidim itu, mereka mengalami pertobatan. Ya, memang mereka mengalami pertobatan dan bahkan kemudian nanti mereka juga memberontak lagi. Tapi itulah hidup, hidup yang membawa dengan melihat berbagai ragam pergumulan, kita mengerti bahwa kasih Tuhan ada. Kasih Kristus. Apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan pada saat ini tengah kehidupan kita? Jangan andalkan kekuatan diri. Jangan lupa, jangan ragu akan kesetiaan Tuhan. Di dalam perjalanan ini yang banyak suka duka, ada jalan Tuhan. Jalan Tuhan menapis kita. Bagi orang yang senantiasa dekat dengan Tuhan, bukan berarti bahwa jalannya langsung terbuka lebar enak-enak. Ya, masih ingat dengan nyanyian anak sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan, ya, yang lebar api jiwa mengerti, tapi yang sempit Tuhan berkati. Yang sempit bukan berarti yang segini jalannya harus dengan satu telapak kaki jalan, bukan begitu. Yang sempit berarti banyak yang harus kita sing-singkan, banyak yang harus kita lewati, persoalan-persoalan, masalah-masalah, sehingga kita dapat keluar dari jalan itu. Namun jalan itu membawa kita ke dalam suatu pertolongan. Jalanmu sekarang di semester 4 ini atau semester genap ini, jalanmu di sekolah berapa mata pelajaran, berapa banyak tugas. Jalanmu di rumah, berapa banyak pekerjaan disampaikan orang tua. Jalanmu di kursus, berapa banyak yang akan kau lewati di perjalanan itu. Jalanmu di gereja, berapa banyak tugas-tugas yang akan engkau kerjakan. Mungkin itu membuat kau bosan, mungkin membuat itu engkau pekerjaan itu membuat kau kesal dan sebagainya. Namun justru di jalan itulah engkau ditempa, dibentuk sebagaimana kapal. Jangan doakan tidak ada badai, tapi doakan kapalmu selamat. Karena dengan adanya badai, maka ada ombak. Tanpa ada badai, ombak tidak ada. Dengan adanya ombak, maka dia akan menggerakkan. Tinggal lagi bagaimana kita sebagai nahoda daripada kapal itu, pemimpin daripada kapal itu mengarahkan. Namun siapakah sebenarnya pemimpin kita? Sebagaimana Musa di sini. Musa tidak mengandalkan dirinya, kekuatannya, kemampuannya. Lihat, kenapa kamu mencobai Tuhan, katanya. Boleh saja dia marah-marah. Tak tahu kau, aku pemimpin di sini. Tidak seperti itu. Tak tahu kau, lihat sebentar lagi aku katanya Tuhan. Tidak seperti itu. Tapi mengapa engkau mencobai Tuhan? Telah diberikan Tuhan sahalat marwah kepada
Musa untuk memimpin. Artinya teokrasi, hanya Tuhanlah yang memimpin. Mari relakan, berikan kesempatan Tuhan menguasai hidupmu, sehingga hidupmu senantiasa dibaharui sebagaimana sebagaimana Musa membawa umat itu. Ini yang kita akan lihat, jalan Tuhan menguji kesungguhan kita dan memampukan kita untuk senantiasa berserah surrender. Enak kan Anda lima? Ya, enak? Ya, kalau dimasukkan ke dalam makanan, maka dia akan mempengaruhi makanan itu. Tapi bukan Anda iman yang saya maksud, andalkan iman. Ini yang mengajak kita untuk berpengharapan sebagaimana nama minggu ini. Kasih setia Allah pada umatnya tetap untuk selamanya. Sekarang kita ditanya melalui firman Tuhan, kita adalah umat yang dalam perjalanan. Masihkah ada Tuhan di tengah-tengah kita? Masihkah ada Tuhan dalam hatimu? Di tengah keluarga, di tengah pergumulan, di tengah keluarga, adakah Tuhan masih berkarya? Richard Saint Victor di seorang Skotlandia mengatakan demikian: ubi humor ibi oculus. Ubi humor ibi oculus, Latin. Artinya, di mana ada cinta, di situ ada mata. Di mana ada cinta, di situ ada mata. Mata hati. Sebagaimana Tuhan cintanya, maka mata Tuhan ada di segala tempat. Sebagaimana kalau kita mencintai, baik secara cinta hubungan, cinta kekeluargaan, cinta tanah air, cinta kepada Tuhan, karena mata kita sekarang sedang terbuka menerima firman Tuhan dalam khotbah pada saat ini. Mata kita bagi yang belajar sedang terbuka mendengarkan pembelajaran dari dosen atau guru. Di mana ada cinta, di situ ada mata. Kita diajak untuk belajar percaya. Percaya tidak akan tamat-tamat. Sama dengan keluarga. Tidak ada keluarga mengatakan, sudah tamat aku yang berkeluarga ini, walaupun dia sudah sayang sama tua atau sama tua. Orang tua pun yang sudah umur 70-80 tahun berkelahi kan, bertengkar, sudah punya cucu. Karena apa? Tidak tamat. Ya. Jadi percaya juga adalah bagian daripada peneguhan berjalan dalam rancangan kehendak Tuhan. Tetap belajar dan belajar. Long life surrender, berserah dalam kehidupan. Itulah yang dinamakan live in, tinggal di dalam Tuhan. Kini seorang penulis, Anthony de Mello, mengatakan tentang bicara. Ini mengingatkan kita akan bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan. Dikatakan ada 4 bagian. Ketika Allah bicara, saya bicara. Itu artinya bahwa kita saling komunikasi dengan Tuhan. Contoh, melalui diskusi tentang firman Tuhan dalam pertanyaan contohnya, atau dalam pergumulan. Allah bicara melalui hamba Tuhan, Anda bicara untuk merespon firman Tuhan. Namun ada kalanya, ini yang kedua dikatakan, ketika Allah bicara, aku diam. Pada saat ini hamba Tuhan berbicara, Anda diam mendengarkan. Karena apa? Anda mau disapa oleh firman Tuhan. Lalu ketika Tuhan diam, Anda bicara. Itu yang ketiga.
Itu ketika Anda mengadukan pasahaton, namorat yang berat, beban, baik dalam doa, baik dalam perasaan, Anda mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan diam mendengar. Lalu yang keempat, ada saatnya bertumbuh. Ketika Tuhan diam dan Anda diam, merenungkan di mana letak persoalan itu. Ini yang harus kita lihat. Karena itu firman Tuhan meneguhkan kita, jangan ragukan Allah. No way. Tidak ada tempat untuk meragukan Allah. Ya, kalau ada nyanyian, jangan pernah kau ragukan ketulusan hati ini. Sedangkan nyanyian saja sudah mengajak, jangan ragu apalagi kepada Tuhan. Jauhkan pertengkaran. Sebagaimana umat di sini bertengkar kepada Musa, karena apa? Orang yang bertengkar adalah orang yang takut. Sama dengan anjing menggonggong. Kalau anjing menggonggong bukannya berani, itu takut. Karena ketika anjing menggonggong, ekornya masuk ke dalam. Iya kan? Coba lihat. Anjing menggonggong itu ekornya tidak pernah keluar, tapi ke dalam dia takut. Tapi dia mengeluarkan suara, menandakan bahwa dia takut. Tapi justru dalam ketakutannya dia kemudian berani. Karena apa? Ada produksi suara yang memampukan adrenalinnya untuk menanggapi rasa takutnya. Jangan takut. Tanggapi bersama dengan Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Karena dikatakan dosa yang tidak dapat diampuni adalah ketika kita telah mendukakan Roh Kudus. Jangan pakai kacamata hitam, karena semuanya akan menjadi hitam kita lihat. Tapi pakailah kacamata hati, karena kita akan melihat dengan hati. Ujian, pencobaan adalah mengajak kita untuk berintegritas dan bahkan tahan uji. Karena itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari dipimpin oleh Tuhan, karena rancangan Tuhan meneguhkan kita untuk hidup berserah, berseru, memanggil nama. Berseru, memanggil nama, Dia hanya sejauh doa. Ya, Yedit, engkau, Dia melakukannya bagi kita melalui kasih setia kepada kita.